harus punya mobil, bayar listrik, bayar AC dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian menjadi titik pangkal permasalahannya. Berarti alokasi dana untuk amil itu menjadi sangat-sangat besar dan membengkak. Lalu kemudian hasilnya menjadi dipecah-pecah menjadi kecil-kecil sekali. Apakah ini bisa dianggap sebagai representasi dari amil seperti di zaman Rasulullah atau tidak? Itulah yang menjadi kritik banyak para ulama pada hari ini. Kalau di masa sekarang, karena jumlah amilnya menjadi sangat banyak, karena ada sekian banyak karyawannya, oleh karena itu ini yang jadi titik masalah memang. Sebagian berijtihad bahwa semua dianggap sebagai amil dan semuanya berhak untuk menerima bagian dari zakat itu. Sebagian lagi mengatakan, oh tidak, mereka yang betul-betul bertugas saja, yang bekerja secara real, berkeliling untuk mencari fakir miskin dan sebagainya, itu saja yang mendapatkan amil. Nanti ada lagi yang mengatakan, oh itu pengurus intinya saja yang berhak untuk mendapatkannya, sementara yang lain-lain tidak, dan seterusnya, masing-masing kemudian akhirnya berimprovisasi dan berijtihad sendiri-sendiri, satu dengan yang lain kadang-kadang punya kebijakan yang tidak sama. Kalau bicara idealnya, maka negara atau kepala negara itulah yang kemudian menetapkan, si fulan kamu bekerja untuk wilayah ini, si fulan kamu bekerja untuk wilayah itu, dan seterusnya, dan ada pertanggungjawaban kepada negara. Karena perintah untuk mengambil zakat itu sebenarnya jatuhnya kepada Rasulullah, yang dalam hal ini kapasitasnya adalah seorang kepala negara. Ketika beliau sudah wafat, kepala negaranya adalah Abu Bakar, maka Abu Bakarlah sebagai kepala negara yang menetapkan siapa saja yang berhak untuk atau punya otoritas untuk mengambil zakat kepada masyarakat di satu wilayah tertentu. Kriterianya apa? Ya tentu saja orang yang menjadi amil zakat, dia harus faqih, dia harus faham, mengerti betul syariat zakat itu seperti apa. Dia harus bisa bedakan mana orang kaya dengan segala macam kekayaannya, dan cara menghitung kekayaan orang kaya itu harus tahu. Karena kalau amil zakat kerjanya hanya duduk di meja di kantor tanpa mengerti apa-apa, itu sebenarnya bukan amil zakat, dia hanya petugas saja. Dan itu pun dia tidak punya wewenang apapun untuk menetapkan bahwa Anda, wahai orang kaya, kekayaan Anda itu kena zakat sekian. Amil zakat itu memang representasi dari negara sesungguhnya, idealnya. Tetapi yang terjadi di masyarakat kita memang belum seideal apa yang pernah terjadi di masa Rasulullah dan para sahabat. Artinya seorang amil itu haruslah seorang mujtahid, orang yang mengerti syariat Islam, wabil khusus tentang syariah zakat. Maka seorang amil itu harusnya dia lulus dari fakultas syariah jurusan zakat, agar dia betul-betul mengerti apa itu syariat zakat dan tidak salah pilih, tidak salah ijtihad. Dia dibekali dengan ilmu-ilmu yang lengkap untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu menunaikan zakat yang merupakan rukun Islam yang 5 itu. Pemirsa Hasanah, dalam Al-Quran ditegaskan bahwa zakat diberikan kepada 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, para budak, mereka yang dililit hutang, pejuang di jalan Allah, dan musafir. Jika demikian, apakah diperbolehkan menggunakan uang zakat untuk mendanai kegiatan operasional masjid, pembangunan masjid, atau aktivitas agama lainnya? Kalau kita merujuk ke zaman Rasulullah SAW, masjid di Madinah itu cukup banyak. Dan demikian juga di zaman para sahabat, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Tapi kita belum pernah mendengar ada riwayat menyebutkan bahwa masjid ini atau masjid itu dibangun dengan biaya yang diambil dari zakat. Baru di masa sekarang ini sajalah kemudian ulama-ulama kontemporer berijtihad, meluas-luaskan asnaf fisabilillah. Sehingga sampai pada satu titik di mana apapun yang kira-kira di jalan Allah, maka itu bisa dianggap fisabilillah juga. Bahkan ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh orang-orang non-muslim yang dulunya mereka menerima zakat, karena disebut dalam Al-Quran sebagai wal mu'allafati qulubuhum, di masa Rasulullah itu diberikan zakat pada mereka. Tetapi belum sampai 100 tahun kemudian Umar ibn Khattab sudah menutup pintu yang satu itu, wal mu'allafati qulubuhum. Kata Umar, tidak, kalian kalau mau masuk Islam, masuk Islam, tapi kalau tetap mau kafir dan tetap minta zakat dari kita, sudah tidak bisa lagi. Itu dulu di masa Rasulullah karena kita umat Islam masih lemah dan kita masih butuh pertolongan dari kalian. Tapi sekarang kami sudah besar dan kalian sudah tidak punya kekuatan apa-apa lagi, kalian sudah tidak punya jatah lagi dari harta zakat ini untuk diberikan pada kalian. Di zaman sekarang, di tengah banyak ulama yang meluas-luaskan syariat zakat itu, kita juga masih menemukan mereka yang masih tetap setia dengan apa yang ada pada masa lalu. Sehingga kita boleh katakan para ulama di zaman sekarang terpecah dua. Ada mereka yang
muwassi'in yang meluas-luaskan, tapi ada yang mudayyiqin yang tetap menjaga keasliannya. Di antara yang banyak meluaskan itu misalnya adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Beliau punya disertasi dalam bidang itu, fiqhuz zakah, dan beliau banyak memberikan ijtihad tentang bolehnya fisabilillah ini diperluas sedemikian rupa, tapi dengan memberikan koridor-koridor tertentu. Di negeri kita juga banyak yang berijtihad seperti itu dengan koridor yang mungkin agak berbeda lagi. Tetapi kita juga masih bisa menemukan banyak para ulama yang masih setia dengan ketentuan yang sempit saja dari 8 asnaf itu, dan kalau memang tidak memenuhi kriteria maka sudah tidak diberikan. Lalu bagaimana dengan proyek-proyek keagamaan yang membutuhkan dana yang besar? Mereka katakan itu tetap kita biayai, tapi bukan dari dana zakat. Kita masih punya sedekah, kita masih punya infak, kita masih punya wakaf, kita masih punya begitu banyak sumber-sumber dana umat Islam yang tidak harus memaksa dan memperkosa zakat yang memang jatahnya sangat kecil dalam sistem ekonomi Islam atau dalam sistem dakwah dengan harta. Masih banyak sumber-sumber yang lain yang sedemikian berlimpah dan tidak harus menggunakan dari zakat itu sendiri. Pemirsa Hasanah, sering dijumpai penduduk kota besar seperti Jakarta membayarkan zakatnya di kampung halaman. Mereka beranggapan di kampung halaman lebih banyak fakir miskin yang lebih membutuhkan. Kemudian juga banyak fenomena lembaga-lembaga amil memiliki program untuk mengumpulkan dana zakat, kemudian menyalurkannya kepada korban perang, bencana alam, dan kelaparan di luar negeri. Dalam syariat Islam, siapakah sebenarnya orang yang paling berhak menerima zakat? Apakah orang-orang miskin di sekitar tempat tinggal kita? Atau harta zakat harus disalurkan kepada orang yang dianggap paling membutuhkan tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya? Ya memang ini agak anomali ya. Kalau di masa Rasulullah, Lebaran, akhir Ramadan itu tidak ada cerita pulang kampung. Tapi kalau di negeri kita, Lebaran itu pasti pulang kampung. Sehingga orang-orang kaya di Jakarta, pas Lebaran mereka bayar zakat, itu mereka posisinya sedang ada di kampung. Maka ketika mereka membayarkan zakatnya di kampung itu, karena memang mereka merasa inilah orang-orang yang lebih membutuhkan, tentu tidak ada yang salah dalam hal ini. Karena memang posisi mereka sedang ada di kampung itu. Tapi jangan lupa juga bahwa tidak mentang-mentang orang kampung berarti mereka miskin. Dan tidak mentang-mentang tinggal di Jakarta, lantas mereka orang kaya. Tidak juga. Di sekitaran rumah kita, walaupun mungkin kita tinggal di perumahan yang megah, tapi di radius beberapa meter dari rumah kita, pasti ada orang-orang miskin. Pasti ada orang-orang yang kesusahan, pasti ada orang-orang yang masuk dalam kriteria fakir atau miskin. Hanya saja boleh jadi karena kita orang tinggal di Jakarta, di kota besar, agak kurang kepedulian kita dengan lingkungan dan tetangga. Banyak orang Jakarta yang tidak kenal tetangga sebelah kanan dan sebelah kirinya. Di situ nanti dibutuhkan amil, di mana dia adalah orang yang paling tahu dengan lingkungan sekitarnya. Dan dari situlah kemudian ternyata kita tahu bahwa ada orang-orang fakir di sekitar kita. Walaupun kita tinggal di kota yang sangat megah, kita tinggal di komplek perumahan yang mahal, tapi di balik dinding komplek itu boleh jadi ada orang yang sudah 3 hari tidak makan. Kita akan luput mengenali mereka. Kenapa? Karena kita sibuk berangkat dari rumah sebelum terbitnya matahari dan pulang sudah larut malam ketika matahari sudah mau terbit lagi. Kapan kita bisa berkenalan dengan tetangga kanan kiri kita? Jarang kita punya kesempatan. Di situlah nanti ada amil yang dia sadar lingkungan dan dia tahu bahwa di tengah komplek yang megah itu ternyata berkerumun juga orang-orang miskin di sekitarnya. Nah, mereka itu yang lebih berhak sebenarnya. Mereka itu lebih berhak karena mereka adalah tetangga, hakul jiran. Mereka ini yang harus dicukupi terlebih dahulu, baru yang lebih jauh. Tapi kalau posisi kita sedang berada di kampung dan kita tahu persis dan mereka tetangga kita juga di kampung, ya wajar-wajar saja kalau diberikan juga kepada mereka. Di mana kita berada, sebaiknya orang-orang miskin di sekitar kita itulah yang kita santuni. Distribusi zakat itu sebenarnya bebas sih, mau diberikan kepada siapa saja asal sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu yang kita kenal dengan 8 asnaf, fakir, miskin, dan seterusnya itu. Tetapi kalau kita bicara prioritas, memang para ulama menyebutkan siapa yang lokasi rumahnya lebih dekat dengan kita, maka mereka itulah yang lebih berhak. Istilahnya hakul jiran, haknya tetangga itu harus lebih dapat lebih dahulu ketimbang yang jauh-jauh. Oleh karena itulah maka yang paling baik operasi dari satu amil zakat itu jangan terlalu luas. Jangan wilayahnya seluas Nusantara kita ini, akan agak kebingungan. Yang lebih ideal itu sebenarnya adalah
wilayah yang sempit saja. Sebutlah misalnya di satu komplek atau satu kampung begitu, RT atau RW. Nah, di tengah-tengahnya misalnya ada masjid, dan di masjid itulah berkedudukan amil zakatnya. Dia mendata fakir miskin yang ada di wilayah itu, di mana orang-orang, sebutlah setiap hari sholat jamaah di masjid itu. Nah, berarti jamaah masjid itulah kira-kira 40 rumah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, sekitarnya itu terdata dengan mudah. Dan kemudian kepada mereka itu dululah sebenarnya haknya fakir miskin itu diberikan. Kalau untuk wilayah itu kemudian sudah terpenuhi, sudah tidak ada lagi yang berhak untuk mendapatkan hal itu, barulah mungkin silahkan untuk dikirim ke yang tetangga di sampingnya, atau yang agak lebih jauh. Atau yang agak lebih jauh nanti kalau sudah semua bisa jadi ke luar negeri, ke daerah-daerah yang agak lebih jauh. Karena yang lebih afdal adalah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Harta zakat itu diambil dari orang-orang kaya yang ada di sekitaran situ, dan kemudian dikembalikan kepada fakir miskin yang tinggalnya ya di sekitaran situ juga, sehingga dia tidak keluar sebelum yang ada di daerahnya itu sudah terpenuhi dulu hak-haknya sebagai orang yang menerima zakat. Pemirsa Hasanah, penderita penyakit berat atau korban kecelakaan seringkali hanya bisa terbaring di atas ranjang. Terkadang kondisi mereka tidak memungkinkan untuk berwudu atau bahkan sekedar menghadap kiblat. Lalu seperti apakah tuntutan mengerjakan sholat bagi mereka? Bagaimana pula dengan orang yang sedang dalam keadaan koma? Apakah mereka terbebas dari kewajiban mengerjakan sholat? Atau mereka harus mengganti sholatnya ketika mereka sudah pulih dari komanya? Orang yang sakit dan dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya, tidak bisa ke kamar mandi untuk berwudu dan sebagainya, maka dia bersucinya ya di atas tempat tidurnya. Bisa dengan berwudu atau bisa juga dengan tayamum. Dia boleh pilih mana yang lebih memudahkan. Berwudu tentu tidak harus pakai keran dan tidak harus disemprot dengan selang, tapi bisa juga menggunakan air yang disemprotkan dengan alat penyemprot yang kecil itu. Disemprotkan ke wajah, ke tangan, karena hanya 4 bagian saja yang harus basah. Wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, dan kedua kaki. Itu bisa dilakukan sebenarnya di atas tempat tidur. Mudah sebenarnya. Tetapi kalau memang agak kesulitan karena tidak ada alatnya atau barangkali lebih mudah dengan tayamum, maka sebagai orang yang sakit, tayamum itu pun boleh juga. Yang penting bertayamum itu harus menggunakan tanah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang tidak ada najisnya. Maka disiapkanlah tanah itu, ya mungkin ditaruh di atas meja atau di atas katakanlah talam, ya yang dilapisi dengan tisu misalnya, lalu tanahnya ditaruh di situ, maka dia bertayamum cukup dengan wajah dan kedua tangannya saja. Sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan yang qadim itu hanya sampai pergelangan, tapi kalau yang jadid itu sampai ke sikunya. Hanya wajah dan dua tangan ini saja, maka tayamum itu sebenarnya memang lebih mudah bagi orang sakit karena tidak harus sampai pada kakinya. Sholat menghadap kiblat, khususnya sholat fardu yang 5 waktu, memang ada syarat yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghadap kiblat, termasuk orang yang sakit. Tetapi kalau orang sakit ini sudah sama sekali tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka keharusan menghadap kiblatnya menjadi gugur. Sebaliknya, kalau dia masih mampu untuk dihadapkan ke arah kiblat, baik dengan tubuhnya saja yang bergeser atau tempat tidurnya yang digeser, maka kewajiban atau keharusan menghadap kiblat itu masih ada padanya. Sebab perintahnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Ya, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Kalau masih mampu tapi tidak mau, itu namanya malas. Dan kalau malas ini tidak diterima. Untuk itu orang yang masih bisa untuk sholatnya sambil berbaring, maka dia menghadap kiblatnya bukan berbaring telentang, tapi dia berbaring miring dengan kepala di arah utara, kaki di arah selatan, persis sebagaimana mayat itu masuk liang lahat. Seperti itulah yang disyariatkan bagi mereka yang tidak mampu untuk sholat sambil berdiri atau duduk, hanya bisa berbaring. Kalau masih bisa miring, maka miringlah. Tapi kalau tidak bisa miring, dia hanya bisa telentang, maka kakinya yang diarahkan ke kiblat dan kemudian bagian kepala dan dadanya ini diganjal dengan bantal atau tempat senderannya itu dinaikkan sedikit.
agar wajahnya atau dadanya bisa mengarah ke arah kiblat. Semua dilakukan ketika masih memungkinkan dan masih bisa dilakukan. Tapi kalau sudah tidak mungkin dan tidak bisa dilakukan, maka keharusan itu menjadi gugur dengan sendirinya. Para ulama umumnya sepakat bahwa yang dicabut kewajiban untuk mengerjakan sholat dari setiap orang itu hanya ada 4 saja. Tidak lebih dari 4. Yang pertama adalah orang yang dalam keadaan haid atau nifas. Ini hanya wanita saja. Yang kedua adalah anak kecil. Anak kecil pada dasarnya memang tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Dan begitu dia balik, dia tidak perlu mengganti sholat-sholat yang tidak pernah dia kerjakan selama ini. Yang ketiga adalah orang gila. Ghairu aqil. Allah tidak memberikan dia kesadaran sebagai manusia normal, dia gila. Maka orang gila yang sembuh dari gilanya itu, selama dia gila, dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat. Dan yang terakhir adalah orang kafir. Orang kafir itu kalau dia masuk Islam, maka dia tidak perlu mengganti sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan ketika masih dalam keadaan sebagai non-muslim. Tapi di luar 4 orang itu, termasuk orang sakit, apabila dalam kondisi tertentu dia sampai tidak bisa mengerjakan sholat, kewajiban sholatnya itu tidak gugur, masih ada di pundaknya. Dan ditunggu nanti begitu dia sembuh, maka dia harus melaksanakan sholat yang sempat ditinggalkannya, termasuk ketika dia tidak sadarkan diri alias koma atau pingsan. Beda sekali antara orang koma pingsan itu dengan orang gila. Orang gila itu sama sekali akalnya tidak ada. Termasuk orang yang koma seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Orang koma itu tidak kita sebut sebagai orang gila. Akalnya masih ada. Hanya saja kesadarannya tidak 100%. Akalnya masih ada. Dia adalah orang yang normal. Intinya adalah hanya orang gila saja yang gugur kewajiban sholatnya. Tapi orang yang sakit, pingsan, koma dan sebagainya, kalau dia nanti sembuh, maka dia masih punya beban untuk menjalankan sholat-sholat yang pernah ditinggalkannya. Karena dia selama sakit itu masih berakal. Dan orang yang berakal wajib mengerjakan sholat. Pemirsa Hasanah, menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Lalu bagaimana jika pakaian imam tersingkap? Misalnya, celana imam laki-laki turun sedikit di bawah pusar. Atau pada imam wanita, bagian bawah mukenanya sedikit terbuka, sehingga memperlihatkan sebagian kakinya. Apakah sholat berjamaah dengan kondisi imam seperti ini tetap sah? Bagaimana cara makmum untuk mengingatkan imamnya? Menutup aurat di dalam sholat itu masuknya adalah syarat sahnya sholat. Artinya dia sudah menutup aurat sebelum sholatnya dimulai. Dan harus berlangsung terus sampai sholatnya selesai. Sehingga ketika di tengah-tengah sholat, lantas kemudian auratnya terlihat, berarti syaratnya itu gugur. Ketika syaratnya gugur di tengah sholat, maka sholatnya menjadi gugur juga, alias menjadi batal juga. Dan ini akan menjadi fatal ketika yang mengalaminya adalah seorang imam. Kalaulah yang batal sholatnya adalah makmum, itu tidak berpengaruh kepada imam dan jamaah yang lain. Tapi kalau yang batal adalah seorang imam, ini mempengaruhi sholatnya dari para jamaah yang lain itu. Oleh karena itu, kalau misalnya masih bisa diupayakan bagaimana agar si imam ini tidak sampai terbuka auratnya, entah dengan cara ditutup oleh si makmum yang ada di belakangnya, atau dengan cara diingatkan, dengan membaca subhanallah dan sebagainya, apapun lah bagaimana teknisnya itu, intinya jangan sampai auratnya si imam ini tersingkap. Nah, seandainya tersingkapnya hanya dalam waktu singkat saja, yaitu hanya sekejap, misalnya diterpa angin, lalu dia berupaya untuk menutupnya, nah itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah tersingkap dalam waktu lama dan terus-menerus begitu, maka sholatnya si imam ini otomatis batal. Nah, kalau dia batal, makmumnya bagaimana? Makmumnya juga ikut batal juga kalau makmumnya tahu si imam sudah batal. Orang yang sudah batal sholatnya tidak boleh untuk diikuti sebagai imam. Kenapa? Karena makmum yang mengikuti imam yang sudah batal, maka otomatis sholatnya si makmum pun ikut batal juga. Jadi bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang makmum kalau dia sudah tahu bahwa imamnya sudah batal? Maka dia harus melakukan yang namanya mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Berniat untuk membatalkan diri sebagai makmum dari sholat berjamaah sama imam itu. Artinya dia berniat untuk sholat sendiri. Saya sudah tidak ada kaitannya dengan si imam karena saya melihat imam sudah batal gara-gara auratnya tersingkap dalam waktu yang lama. Dan ini menurut saya sudah batal si imam, maka saya sholat sendiri.
tidak lagi bermakmum kepada si imam. Nah, bagaimana dengan makmum yang ada di barisan belakang itu? Kan mereka tidak tahu. Maka jamaah yang tahu itu harus menegur si imam. Setelah selesai sholat tentunya. Menutup aurat itu adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Apabila sampai terbuka auratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Pemirsa Hasanah, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga sajian Tanya Hasanah kali ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.